Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Elin Suharyani, Hari Wahyudi, dan saya sendiri Husnul Hatimah. Di sini kami merupakan kelompok pembanding dari kelas A dengan materi pengembangan tingkah laku imitation. Berikut adalah penjelasan dari kelompok kami. Baik, yang pertama di sini adalah latar belakang. Manusia sebagai makhluk individu diartikan sebagai person atau perorangan, atau sebagai diri pribadi. Manusia sebagai diri pribadi merupakan makhluk yang diciptakan secara sempurna oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dalam ajaran agama-agama di dunia, diterangkan sangat jelas kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia. Pribadi manusia dituntut untuk berinteraksi, berkomunikasi, bekerja sama, dan saling berlomba-lomba melakukan perubahan menuju yang lebih baik dengan individu-individu lain. Manusia juga diartikan sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia sebagai warga masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri, menurut Tumanggor tahun 2014. Jadi secara sederhana, imitasi atau imitation dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tiruan atau meniru. Dalam perkembangannya, manusia juga mempunyai kecenderungan perilaku sosial untuk meniru guna membentuk diri dalam kehidupan bermasyarakatnya. Di antara kebutuhan untuk meniru adalah di dalam hal penerimaan bentuk-bentuk kebudayaan dan penghematan tenaga. Pada umumnya, hasrat meniru itu dapat dilihat jelasnya di dalam ikatan berkelompok, yaitu secara luas juga terjadi pada kehidupan masyarakat. Proses meniru bisa dicontohkan misalnya anak terhadap orang tuanya, pribumi terhadap pendatang, atau sebaliknya. Kemudian next yaitu pengertian imitasi atau imitation. Imitasi merupakan teknik pengembangan tingkah laku individu dengan meniru dari apa yang ditafsirkannya melalui observasi terhadap suatu model yang menjadi objek observasinya. Kemudian juga dari Sarsito menjelaskan bahwa imitasi adalah suatu proses kognisi untuk melakukan tindakan maupun aksi, seperti yang telah dilakukan oleh model dengan melibatkan indera sebagai penerima rangsang dan pemasangan kemampuan persepsi untuk mengolah informasi dari rangsangan, dengan kemampuan aksi untuk melakukan gerakan motorik. Pihak yang melakukan imitasi akan meniru sama persis tindakan yang dilakukan oleh pihak yang diimitasi, tanpa pikir panjang tentang tujuan peniruannya. Adapun perilaku yang diimitasi, menurut Sukanto dapat berwujud penampilan atau performance, sikap atau attitude, tingkah laku atau behavior, gaya hidup atau lifestyle dari pihak yang ditiru. Namun imitasi tidak terjadi secara langsung, melainkan perlu adanya sikap menerima dan adanya sikap mengagumi terhadap apa yang diimitasi itu. Melalui imitasi, seseorang belajar nilai dan norma di masyarakat, atau sebaliknya, ia belajar suatu perbuatan yang menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku. Baik anak maupun orang dewasa belajar banyak hal dari pengamatan dan diimitasi tersebut. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Wahyudi dengan NIM 19101233100005. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu prosedur imitasi. Imitasi melalui suatu proses hingga respon muncul berdasarkan model yang diimitasi. Proses imitasi sebagai berikut. Yang pertama ada proses memperhatikan. Seorang individu tidak dapat belajar banyak dengan mengobservasi jika ia tidak mengikuti atau mengenali fitur esensi dari perilaku sosial. Salah satu fungsi komponen dalam pembelajaran dengan contoh atau model adalah yang terkait dengan proses memperhatikan. Hanya memperhatikan model pada seorang individu tidak meyakinkan bahwa mereka akan memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Mereka akan memilih karakteristik tertentu yang paling sesuai atau mereka akan fokus pada aspek-aspek yang diperhatikan saja.
Yang kedua, ada proses mengingat. Anak tidak dapat terpengaruh oleh observasi dari perilaku model jika tidak memiliki ingatan terhadap perilaku model tersebut. Fungsi penting kedua yang dilibatkan dalam pembelajaran observasional yaitu memperhatikan ingatan jangka panjang yang telah diperagakan oleh model pada suatu waktu. Pembelajaran observasional melibatkan dua sistem, yaitu imaginal dan verbal. Setelah aktivitas yang diperagakan berubah ke dalam gambar dan simbol verbal yang siap dimanfaatkan, kode memori ini menyajikan sebuah petunjuk untuk reproduksi berikutnya dari respon yang sesuai. Anak yang secara mental berlatih atau secara aktual melakukan pola perilaku yang telah diperagakan cenderung sulit lupa dibandingkan seorang anak yang tidak memikirkan atau tidak mempraktikkan apa yang mereka lihat. Yang ketiga ada reproduksi motorik. Komponen modeling yang ketiga merupakan proses di mana representasi simbolik membimbing aksi yang jelas. Untuk meraih reproduksi behavioral, anak harus memperhatikan sekumpulan respon berdasar pola yang telah diperagakan. Hasil pembelajaran yang dapat dilakukan oleh anak bergantung pada apakah ia menerima komponen keterampilannya sesuai atau tidak. Seorang anak dapat mempelajari perilaku secara observasional untuk mengarahkan mobilitas dan mahir dalam mengeksekusi respon komponen. Tetapi, jika ia terlalu lamban mengoperasikan kontrol, ia tidak dapat mengarahkan kendaraan dengan sukses. Misalnya, ketika anak melihat tayangan televisi yaitu gerakan sholat, kemudian menirukan gerakan sholat 2 jam setelah tayangan televisi selesai dan hasil gerakannya tidak sesuai dengan tayangan televisi tadi. Apabila anak langsung memproduksi gerakan sholat ketika jalannya tayangan, maka kemungkinan besar anak dapat berhasil memproduksi gerakan sholat seperti yang ada di tayangan televisi. Dan yang keempat ada proses reinforcement dan motivasional. Anak dapat memperoleh, mengingat, dan memiliki kemampuan untuk melakukan eksekusi yang mahir dari perilaku yang telah diperagakan. Ketika dorongan positif diterima, perilaku akan cenderung segera dilakukan. Pengaruh reinforcement tidak hanya mengatur ekspresi nyata dan perilaku yang sesuai, tetapi mereka dapat mempengaruhi level dari pembelajaran observasional dengan mengontrol apa yang individu perhatikan dan bagaimana mereka mengkode dan melatih apa yang pernah mereka lihat secara aktif. Anak cenderung melakukan suatu aksi apabila diberikan tepuk tangan oleh orang tuanya dan tidak akan mengulang aksinya apabila memperoleh teguran dari orang tuanya. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, izin melanjutkan. Di sini saya akan membahas mengenai faktor dalam melakukan imitasi. Yang pertama itu ada faktor psikologis, yang dimana ketika individu mengadakan imitasi atau meniru, ada faktor psikologi lain yang berperan sebagai aspek kognitifnya. Nah, dengan melakukan perilaku yang baru dan kompleks dengan melakukan observasi maupun dilakukan secara langsung dan tidak langsung, seseorang atau individu itu dapat melakukan perilaku yang baru dengan cara imitasi tersebut. Nah, yang kedua ada lingkungan keluarga. Imitasi berlangsung sejak individu masih kecil. Karena sejak individu masih kecil, banyak sekali lingkungan keluarga sebagai lingkungan terdekatnya melakukan pola meniru atau imitasi. Keluarga adalah lingkungan terkecil yang dibangun oleh orang tua bersama anggota keluarga lainnya. Pembentukan sifat atau karakter anak itu berhubungan dengan sosialisasi atau sebagai suatu proses penanaman nilai dan aturan dari orang tua kepada anaknya. Selanjutnya ada media massa. Di sini imitasi dalam masyarakat semakin cepat berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi zaman yang semakin berkembang pula. Dalam era komunikasi dapat ditambahkan media massa sebagai faktor yang sangat berpengaruh. Selanjutnya ada interaksi sosial dengan teman sebaya, di mana terdapat proses interaksi yang berperan penting, terutama pada imitasi dalam aspek perilaku keagamaan. Nah, kesimpulan di sini diambil dari materi yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwasanya imitasi sebagai teknik pengembangan tingkah laku individu dengan meniru dari apa yang ditafsirkan melalui observasi terhadap suatu model yang menjadi objek observasinya.
Imitasi dapat berupa gerakan saja atau juga mencakup tujuan aksi yang ditunjukkan oleh model. Seorang individu menirukan aksi model dengan maupun tanpa diberikan reinforcement dengan model yang ditirunya. Ada beberapa tahapan dalam melakukan imitasi, yaitu tahap perhatian, retensi, reproduksi, motorik, dan tahap motivasi. Beberapa faktor dalam melakukan imitasi juga termasuk psikologis, lingkungan keluarga, media massa, interaksi sosial dengan teman sebaya. Cukup dari kami, kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.